Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengikuti wahyunya dan melakukannya dengan setia. Nabi suci diperintahkan dalam Al-Quran. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Al-Quran Surat 5, ayat 48. Dan di ayat berikutnya. Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan engkau dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Al-Quran Surat 5, ayat 49. Penghakiman yang disebutkan dalam ayat-ayat ini adalah penghakiman terhadap perbedaan keyakinan agama. Al-Quran datang untuk menghakimi antara keyakinan-keyakinan yang ada dari berbagai agama yang saling bertentangan, khususnya antara agama Yahudi dan Kristen. Sebagai contoh, apakah Isa seorang penipu seperti yang diklaim oleh orang Yahudi atau apakah dia putra Tuhan seperti yang diklaim oleh orang Kristen? Apakah seorang Yahudi ditakdirkan masuk neraka karena tidak percaya pada Isa sebagai juru selamat? Atau apakah seorang Kristen ditakdirkan masuk neraka karena percaya pada seorang Mesias penipu, yaitu Isa? Atau, apakah kedua posisi ekstrim itu salah dalam masalah ini? Sebagai contoh, meskipun seorang presiden Amerika dapat bertemu dengan seorang perdana menteri Israel dalam persahabatan di dunia ini, namun masing-masing dari mereka percaya, dari agamanya sendiri, bahwa yang lain ditakdirkan masuk neraka di akhirat. Nabi suci Muhammad telah memberikan keputusan bahwa jika orang Yahudi dan Kristen melakukan perbuatan baik, dan kembali mengikuti dasar-dasar agama mereka sendiri, yaitu kepercayaan kepada Allah dan hari akhir serta nabi-nabinya, maka tidak ada yang perlu binasa di neraka. Lihat Al-Quran, Surat 2. Ayat 62 dan 111-113, dan Surat 5, ayat 69. Dalam menghakimi antara keyakinan-keyakinan agama yang berbeda, Nabi suci diberitahu dalam kedua ayat ini, Surat 5 ayat 48 dan 49. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Hawa nafsu mereka adalah untuk mendapatkan keputusan yang menguntungkan mereka, tanpa mempedulikan kebenaran. Ini juga berarti bahwa Nabi suci sendiri tidak boleh mengikuti jenis hawa nafsu rendah yang mereka miliki. Misalnya, beliau tidak boleh memberikan keputusan yang mendukung atau menentang suatu kelompok tergantung pada apa yang menjadi kepentingan materi atau politiknya pada saat itu. Berulang kali Al-Quran memerintahkan Nabi suci untuk mengikuti wahyunya. Ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. Tidak ada Tuhan selain Dia, dan berpalinglah dari orang-orang yang mempersekutukan Allah. Al-Quran Surat 6, ayat 106. Katakanlah kepada manusia, aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dari Tuhanku. Ini adalah bukti-bukti yang jelas dari Tuhanmu dan petunjuk serta rahmat bagi kaum yang beriman. Al-Quran Surat 7, ayat 203. Ketika para penolak Nabi suci berkata kepadanya, datangkanlah Al-Quran selain ini atau gantilah, karena mereka tidak menyukai ajarannya, Allah menyuruhnya untuk memberikan jawaban ini. Katakanlah, tidaklah patut bagiku untuk mengubahnya atas kemauanku sendiri. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya aku takut, jika aku mendurhakai Tuhanku, akan azab hari yang dahsyat. Al-Quran Surat 10, ayat 15. Ketika mengulangi perintah ini kepada Nabi suci, Al-Quran memberikan alasan yang berbeda di tempat yang berbeda. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan, dan Dia adalah hakim yang terbaik. Al-Quran Surat 10, ayat 109. Dan jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka engkau tidak akan memiliki pelindung maupun pembela terhadap Allah.
Al-Quran Surat 13, ayat 37. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat 33, ayat 2. Katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara para Rasul. Dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku atau terhadapmu. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas. Al-Quran Surat 46, ayat 9. Dapat dilihat betapa seringnya, dan dengan cara yang berbeda, Al-Quran memberitahu Nabi Suci untuk mengikuti apa yang diwahyukan kepadanya, dan melakukannya dalam segala keadaan. Beliau tidak diizinkan untuk mengubah wahyunya atas kemauannya sendiri untuk kepentingannya sendiri atau dalam mengejar keinginan orang lain. Namun umat Islam saat ini menempatkan tradisi, adat istiadat, dan kepentingan duniawi mereka jauh di atas mengikuti apa yang Allah wahyukan. Para pemimpin Muslim dan ulama yang menyatakan Ahmadi sebagai non-Muslim bahkan tidak mau mempertimbangkan apa yang telah Allah wahyukan mengenai siapa itu seorang Muslim. Alih-alih mengikuti wahyu Allah, mereka menghakimi menurut hawa nafsu rendah mereka sendiri. Dan hawa nafsu rendah ini adalah kebencian, kecemburuan, kefanatikan dan keinginan untuk mendapatkan popularitas murahan. Akhir dari studi 17.